Aku, seorang TKW biasa, dinikahi oleh pangeran Arab yang kaya raya. Mahar pernikahanku bukan main. 4 kilogram emas dan 2 miliar rupiah uang tunai. Namun, kebahagiaanku runtuh saat tanpa sengaja ku dengar mereka menyebutku hanya sebagai inkubator. Seorang wanita yang akan dibuang setelah melahirkan. Mampukah aku menghadapi semua ini? Namaku Lestari, sebuah nama sederhana dari Cirebon, kota udang yang udaranya selalu terasa hangat dan akrab. Namun, sudah 3 tahun ini, aku menukar kehangatan itu dengan panas yang menyengat di Arab Saudi. 3 tahun terasa seperti seumur hidup, ketika yang kau tatap setiap hari, bukanlah sawah hijau atau wajah semringah ibumu, melainkan dinding-dinding istana yang menjulang tinggi, dingin, dan bisu. Istana ini adalah duniaku sekarang. Sebuah sangkar emas yang megah, di mana lantai marmernya yang berkilauan selalu terasa dingin di telapak kakiku, bahkan saat di luar sana matahari membakar gurun. Aroma parfum mahal dari Eropa selalu bercampur dengan wangi dupa gaharu yang pekat, menciptakan sebuah keharuman yang menandakan kekayaan tak terhingga. Aku hanyalah sebutir debu di tengah kemegahan ini, seorang tenaga kerja wanita yang bertugas merawat nyonya besar, ibu dari kepala keluarga, yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya di atas ranjang. Pekerjaanku dimulai sebelum fajar menyingsing. Tugasku adalah memastikan nyonya besar, atau nenek seperti aku memanggilnya dalam hati, mendapatkan perawatan terbaik. Pagi hari ku mulai dengan membasuh tubuhnya yang ringkih. Jemariku dengan telaten menyabuni kulitnya yang keriput, menuangkan air hangat perlahan-lahan, agar beliau tidak terkejut. Beliau sudah tidak bisa banyak bicara, namun matanya yang sayu akan menatapku. Sebuah tatapan yang kusimpulkan sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, aku akan memijat kakinya dengan minyak zaitun, memberinya makan bubur lembut suap demi suap, dan membersihkan semua keperluannya tanpa pernah menunjukkan rasa jijik. Para pelayan lain sering berbisik, mengatakan, aku terlalu berdedikasi untuk pekerjaan yang kotor, tapi bagiku, ini adalah amanah. Di Cirebon, kami diajarkan untuk menghormati orang tua, dan di mata nenek, aku seringkali melihat bayangan ibuku sendiri. Selain merawat, ada satu hal lagi yang membuatku sedikit dihargai di istana ini. Masakanku. Suatu hari, aku memberanikan diri memasak sop buntut untuk diriku sendiri, sekadar untuk mengobati rindu pada masakan rumah. Tak disangka, aromanya sampai ke hidung tuan besar, dan beliau ingin mencobanya. Sejak saat itu, setidaknya seminggu sekali, aku diizinkan masuk ke dapur utama yang lebih besar dari rumahku di kampung untuk memasak hidangan Indonesia. Katanya, masakanku memiliki rasa yang jujur. Mungkin karena aku memasaknya dengan segenap kerinduanku pada tanah air. Meski begitu, aku selalu tahu tempatku. Setelah semua tugas selesai, aku akan kembali ke kamarku yang kecil di paviliun pelayan. Ruangan itu sempit, sangat kontras dengan kamar-kamar para majikan yang luasnya seperti lapangan bola. Tapi disinilah aku bisa menjadi diriku sendiri. Di sini aku bisa memandangi satu-satunya foto keluargaku yang sudah sedikit kusam, membayangkan tawa adikku dan belayan tangan ibu. Uang yang kukirim setiap bulan memang telah membantu mereka merenovasi rumah dan menyekolahkan adikku. Tapi harga yang harus kubayar adalah waktu dan masa mudaku yang terkikis di negeri orang. Di tengah rutinitas yang monoton inilah, aku mulai menyadari sesuatu. Sebuah sepasang mata yang seringkali mengawasiku, bukan tatapan menghakimi dari nyonya rumah, istri tuan besar, atau tatapan meremehkan dari para pelayan lain. Ini berbeda. Dia adalah tuan muda Ismor, putra bungsu keluarga. Ini, usianya 27 tahun. Seorang pemuda yang baru kembali setelah menyelesaikan studinya di Inggris. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya, yang selalu tampak sibuk dan berwibawa, Tuan Ismer lebih sering terlihat diam dan mengamati. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Mungkin ia hanya merasa aneh melihat ada orang asing di rumahnya. Namun, intensitas tatapannya semakin terasa. Kadang saat aku sedang menyuapi nenek,
Aku merasa ada yang berdiri di ambang pintu, dan saat aku menoleh, Tuan Ismer ada di sana, menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan tatapan seorang majikan pada pelayannya, ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang membuatku merasa gelisah. Aku akan segera menundukkan kepala, mempercepat pekerjaanku, dan berusaha menghilang dari pandangannya. Jantungku akan berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena terpesona, tapi karena takut. Di dunia seperti ini, perhatian dari seorang pangeran justru seringkali menjadi awal dari sebuah masalah besar. Dan aku di sini hanya untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah. Aku hanya ingin menyelesaikan kontrakku dan pulang ke Cirebon. Semenjak hari itu, aku bergerak seperti bayangan. Aku sengaja membuat diriku nyaris tak terlihat, menunduk lebih dalam saat berpapasan dengan anggota keluarga, dan menyelesaikan pekerjaanku dengan kecepatan ganda agar bisa segera kembali ke pavilion. Tatapan Tuan Muda Ismer terasa seperti bara api yang terus mengikutiku, dan aku takut jika terlalu lama berada di dekatnya, aku akan terbakar. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Tuan Muda hanya kasihan atau penasaran. Tidak ada yang lebih dari itu. Ketakutanku menjadi nyata seminggu kemudian. Sore itu, saat aku sedang merapikan selimut nenek, kepala pelayan datang menemuiku. Jantungku langsung melorot ke perut. Wajahnya yang kaku dan tanpa ekspresi, tidak pernah membawa kabar baik. Lestari, kau dipanggil Tuan Besar ke ruang keluarga utama, ucapnya dengan nada datar. Darahku seolah surut dari wajah. Ruang keluarga utama adalah wilayah terlarang bagi pelayan sepertiku, kecuali untuk membersihkannya di tengah malam saat ruangan itu kosong. Dipanggil ke sana pada sore hari, saat keluarga berkumpul, hanya berarti satu hal: masalah besar. Pikiranku langsung kalut. Apa aku melakukan kesalahan? Apakah ada barang yang hilang? Atau nenek mengeluhkan sesuatu? Aku berjalan di belakang kepala pelayan dengan lutut gemetar. Setiap langkah terasa seperti menuju tiang gantungan. Pintu kayu raksasa yang diukir rumit itu terbuka. Di dalamnya, suasana terasa lebih dingin daripada lantai marmer di bawah kakiku. Di sofa beludru berwarna merah marun, duduk Tuan Besar, Nyonya Rumah, dan Paman Ismer. Wajah mereka sekeras batu pualam. Di seberang mereka, di kursi tunggal, duduk Tuan Muda Ismer. Hanya dia yang tampak tenang. Meski ketegangan di ruangan itu begitu pekat, hingga aku merasa sesak napas. Aku berdiri di tengah ruangan, menunduk, tidak berani menatap siapapun. Lestari, suara Tuan Besar yang berat, menggema, membuatku sedikit tersentak. Putraku, Ismer, ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku memberanikan diri, melirik sekilas ke arah Tuan Muda Ismer. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah mendekatiku. Aku bisa mencium wangi parfumnya yang lembut. Sangat berbeda dengan suasana ruangan yang mencekam. Lestari, ia memulai. Suaranya mantap dan jelas. Aku sudah memperhatikanmu selama ini. Aku mengagumi ketulusanmu, kesabaranmu, dan caramu membawa kehangatan ke dalam rumah ini. Karena itu, di hadapan keluargaku, aku ingin memintamu untuk menjadi istriku. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Telingaku berdengung. Aku pasti salah dengar. Ini sebuah lelucon, sebuah ujian keji untuk melihat reaksiku. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan bingung, mencari tanda-tanda kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah keseriusan. Sebelum aku sempat memproses apapun, ia melanjutkan. Aku tahu posisimu dan posisiku sangat berbeda. Untuk menunjukkan kesungguhanku, aku akan memberikan mahar 4 kilogram emas batangan dan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah untukmu dan keluargamu di Indonesia. Jika tadi dunia berhenti, sekarang rasanya hancur berkeping-keping. 4 kilogram emas. Angka-angka itu melesat di kepalaku, begitu besar dan tidak nyata. Aku melihat bayangan rumah rayot kami di Cirebon, punggung ibuku yang mulai membungkuk,
dan impian adikku untuk kuliah. Jumlah itu bukan sekadar uang. Itu adalah jawaban dari semua doa yang pernah kupanjatkan. Sebuah suara decakan sinis dari arah sofa membuatku kembali ke kenyataan. Nyonya rumah menatapku dengan tatapan paling tajam yang pernah kulihat. Seolah aku adalah serangga menjijikkan yang merayap di atas kuenya yang mahal. Paman Ismur bahkan tidak repot-repot menyembunyikan senyumannya yang penuh cemooh. Tuan besar akhirnya memecah keheningan. Kau sudah dengar, sekarang kembalilah ke kamarmu. Pikirkan baik-baik. Beri kami jawabanmu besok pagi. Suaranya dingin, seolah sedang membahas transaksi bisnis, bukan pernikahan putranya. Aku mengangguk patah-patah, berbalik, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah yang terasa melayang. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di kamarku. Takut, hanya duduk di tepi ranjangku yang sempit, menatap dinding yang kosong. Tawaran itu menggema di kepalaku. Sebuah lamaran dari seorang pangeran, diiringi mahar yang bisa mengubah takdir keluargaku selamanya. Tapi di saat yang bersamaan, aku melihat tatapan kebencian dari keluarganya. Ini bukan dongeng, ini adalah undangan untuk masuk ke dalam sarang singa. Apakah ini sebuah kesempatan emas, atau sebuah jebakan yang akan menelanku hidup-hidup? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian dan ketakutan. Aku tidak tidur semalaman. Bayangan wajah ibuku yang tersenyum, dan tatapan dingin nyonya rumah silih berganti menari di benakku. Di satu sisi, ada kebebasan dan masa depan keluargaku. Di sisi lain, ada sangkar emas yang dijaga oleh naga-naga berwajah manusia. Saat azan subuh berkumandang, keputusanku sudah bulat. Aku tidak memilih dengan hatiku, karena hatiku terlalu takut untuk memilih. Aku memilih dengan logikaku, dengan baktiku sebagai seorang anak. Ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan pagi itu. Dengan kepala tertunduk, aku menyampaikan jawabanku kepada Tuan Besar. Hanya satu kata yang keluar dari bibirku. Iya, kata itu terasa begitu berat, seperti batu besar yang baru saja kutelan. Tuan Besar hanya mengangguk singkat, seolah sudah menduga jawabannya. Tidak ada senyuman, tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanyalah aura kelegaan karena sebuah urusan yang merepotkan akan segera selesai. Pernikahan kami dilangsungkan 3 hari kemudian. Semuanya berjalan begitu cepat, seperti badai gurun yang datang tiba-tiba. Aku tidak dilibatkan dalam persiapan apapun. Aku hanya diserahkan kepada para perias dan penata busana yang mengubahku menjadi boneka porselen yang asing. Mereka memakaikanku gaun pengantin bertabur kristal yang begitu berat hingga aku sulit bernapas, dan perhiasan emas yang melingkari leher dan pergelangan tanganku terasa seperti belenggu. Pesta pernikahan itu adalah perayaan termegah yang pernah kubayangkan. Ratusan tamu penting datang silih berganti, tersenyum dan memberiku selamat. Namun mata mereka menilaiku dari atas sampai bawah. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman kaku yang sudah kulatih di depan cermin. Di tengah keramaian itu, aku merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Aku adalah mempelai wanita, namun aku merasa seperti pajangan di sebuah pameran. Satu-satunya jangkar di lautan kepalsuan itu adalah Tuan Muda Ismer, yang kini harus kupanggil suamiku. Ia selalu berada di sisiku, sesekali meremas tanganku dengan lembut, seolah memberiku kekuatan, dan menatapku dengan kehangatan yang masih belum bisa kumengerti. Malam harinya, aku diantar ke kamar pengantin. Kamar itu luar biasa besar dan mewah, dengan ranjang berkanopi raksasa di tengahnya, dan balkon pribadi yang menghadap taman istana yang temaram. Tapi keindahan itu tidak membuatku nyaman. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdebar tak karuan. Inilah saatnya, saat di mana aku harus menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri kepada pria yang baru kukenal beberapa hari. Aku mata mencoba menenangkan diri, menyiapkan mentalku untuk apapun yang akan terjadi. Pintu terbuka pelan. Ismer masuk. Ia sudah berganti pakaian dengan jubah tidur sederhana dari sutra putih. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum lembut. Senyuman
membuatku sedikit bingung. Aku menyangka ia akan langsung mendekatiku. Tapi ia justru berjalan ke arah sofa dan duduk di sana, memberiku jarak. "Kau pasti lelah," ucapnya pelan dan takut. Aku hanya bisa mengangguk, tidak berani bersuara. Keheningan menyelimuti kami selama beberapa saat. Lalu ia mulai bicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Lestari, aku ingin kau tahu sesuatu. Aku tidak menikahimu hanya untuk mendapatkan ahli waris. Aku menikahimu karena aku melihat ketulusan dalam hatimu. Sesuatu yang sangat langka." Aku menatapnya, tidak mengerti arah pembicaraan ini. "Karena itu," lanjutnya sambil menatap lurus ke mataku, "aku punya satu permintaan. Permintaan ini adalah alasan utamaku menikahimu." Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku ingin anak-anak kita, sepasang laki-laki dan perempuan, lahir dari cinta yang benar-benar tulus. Lahir dari seorang wanita yang mencintaiku sebagai Ismor, bukan sebagai pangeran pewaris harta." Aku tertegun. Seluruh udara seolah tersedot dari paru-paruku. Permintaan macam apa ini? Sebuah permintaan yang mustahil. Aku, yang menerima pernikahan ini karena mahar miliaran rupiah, kini diminta untuk memberikan cinta yang murni, tanpa pamrih. Ironi ini begitu menusuk hingga aku ingin tertawa dan menangis pada saat bersamaan. "Aku akan menunggumu, Lestari," katanya lagi, seolah bisa membaca pikiranku. "Aku tidak akan menyentuhmu sampai kau siap memberikan hatimu seutuhnya kepadaku. Aku ingin anak-anak kita menjadi buah dari cinta sejati." Malam itu, Ismar tidur di sofa, meninggalkanku sendirian di atas ranjang raksasa dengan pikiran yang berkecamuk. Pernikahan yang kuanggap sebagai sebuah kontrak bisnis yang jelas, kini berubah menjadi sebuah teka-teki yang rumit. Laki-laki yang kini menjadi suamiku bukanlah sekadar pangeran kaya. Ia adalah seorang idealis gila atau seorang penyair yang tersesat. Misteri di matanya kini semakin dalam. Dan aku sadar, aku telah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar status dan kekayaan. Pagi pertama sebagai seorang istri terasa sangat aneh. Aku terbangun di ranjang raksasa itu sendirian. Ismor sudah tidak ada di sofa. Hanya selimut yang terlipat rapi yang menandakan ia pernah di sana. Saat aku keluar dari kamar, para pelayan, yang dulu adalah rekan kerjaku, kini menunduk dalam-dalam saat aku lewat. "Selamat pagi, Nyonya Lestari," sapa mereka serempak. Panggilan nyonya itu terdengar seperti gema di lorong istana yang luas. Terasa asing dan tidak pantas untukku. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Status baruku ternyata tidak memberiku kehormatan, melainkan jarak. Para pelayan menjauhiku. Jika dulu kami bisa berbagi cerita sambil beristirahat, kini mereka hanya bicara padaku jika benar-benar perlu, dengan bahasa yang kaku dan formal. Yang paling buruk adalah Maryam, pelayan senior yang dari dulu memang tidak pernah menyukaiku. Ia tidak lagi berbisik di belakangku, melainkan menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Suatu siang, karena bosan, aku berjalan ke arah dapur utama, tempat yang dulu menjadi duniaku. Aku hanya ingin merasakan suasana yang akrab. Maryam mencegatku di pintu. "Maaf Nyonya," ucapnya dengan senyum sinis yang tidak disembunyikan. "Wilayah ini bukan lagi untuk Anda. Tugas Anda sekarang adalah duduk manis di kamar dan menunggu perintah." Ia kemudian menambahkan dengan suara yang lebih pelan, "Meskipun kita semua tahu, Nyonya hanyalah seorang pembantu yang sedang beruntung." Kata-katanya menusuk seperti sembilu. Aku hanya bisa berbalik, menahan air mata yang mendesak keluar. Mungkin sudah berubah, pakaianku mungkin sudah berganti, tapi di mata mereka, aku tetaplah Lestari si babu dari Indonesia. Jika para pelayan menggunakan kata-kata sebagai senjata, keluarga Ismar menggunakan keheningan. Meja makan yang dulu hangat saat nenek masih bisa ikut makan bersama, kini terasa seperti medan perang yang dingin. Ibu mertuaku, nyonya rumah, dan paman Ismar akan mengobrol di antara mereka. Seolah aku tidak ada di sana. Mereka akan sengaja membahas acara sosialita atau liburan ke Eropa.
Topik-topik yang mereka tahu sangat asing bagiku. Puncaknya adalah saat makan malam bersama beberapa tamu penting. Salah satu tamu memuji Ismar karena memilih istri yang sederhana. Ibu mertuaku tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Ya, selera anak muda memang aneh sekarang," katanya dengan nada ringan yang dibuat-buat. "Tapi kami percaya, bibit, bebet, dan bobot pada akhirnya akan selalu menunjukkan kualitas yang sesungguhnya." Semua orang di meja itu tahu, sindiran itu ditujukan untukku. Wajahku terasa panas, dan aku berharap lantai marmer di bawahku bisa terbelah dan menelanku shot itu juga. Ismar meletakkan sendoknya. "Dan aku percaya, Ibu," katanya dengan suara tenang, namun tegas. Membuat semua obrolan terhenti. Tawa hati yang tulus dan akhlak yang baik adalah bibit dan bobot terbaik yang bisa dimiliki seorang manusia. Dan istriku memilikinya lebih dari siapapun. Ismar adalah perisaiku. Ia selalu membelaku, baik di depan keluarganya maupun di depan para pelayan yang kurang ajar. Malam hari, di kamar kami yang luas, ia akan menenangkanku. "Jangan dengarkan mereka, Lestari. Kau jauh lebih berharga dari apa yang mereka katakan." Aku bersyukur atas kebaikannya. Sungguh, tapi di saat yang sama, aku merasa bersalah. Kehadiranku telah menciptakan jurang antara Ismar dan keluarganya. Aku adalah sumber perpecahan di rumah ini. Maka hari-hariku kujalani dalam kemewahan yang sunyi. Aku punya lemari penuh gaun indah yang tak pernah ingin kupakai. Aku disajikan makanan lezat yang terasa hambar di lidahku. Aku tinggal di kamar megah yang terasa lebih sempit daripada kamar pelayanku yang dulu. Istana ini, dengan segala kemegahannya, telah menjadi sangkar emasku. Aku adalah seorang ratu tanpa kekuasaan. Seorang istri tanpa keintiman seorang wanita yang memiliki segalanya, kecuali kebebasan dan ketenangan. Dan di atas semua itu, janji aneh Ismar tentang cinta sejati terus menghantuiku, membuatku merasa semakin terasing dan palsu di dalam kehidupanku yang baru. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang aneh. Siang hari, aku adalah Nyonya Lestari, patung pajangan yang anggun, menahan tatapan dingin dan bisik-bisik tajam yang selalu mengikuti langkahku. Lihat gayanya, sudah seperti putri sungguhan, atau kira-kira guna-guna apa yang ia pakai sampai tuan muda Ismar begitu buta. Kalimat-kalimat itu seperti kerikil tajam yang dilemparkan diam-diam, meninggalkan memar kecil di hatiku. Aku belajar untuk tidak menoleh, untuk mengeraskan wajahku. Meski di dalam hati aku merasa hancur, untuk melawan rasa sepi dan tidak berharga, aku sering menyelinap ke perpustakaan istana. Ruangan raksasa itu berisi ribuan buku yang baunya seperti kayu tua dan debu. Aku akan duduk di sudut yang tersembunyi, mencoba membaca buku-buku cerita anak-anak atau buku resep masakan yang bahasanya sederhana. Setidaknya di sana, di antara deretan rak yang bisu, aku merasa aman dari tatapan menghakimi. Di sanalah Ismar sering menemukanku. Suatu sore, ia melihatku sedang terbata-bata membaca sebuah buku tentang sejarah. Aku sudah siap menerima cemoohan, tapi ia justru menarik sebuah kursi dan duduk di hadapanku. "Tempat ini juga pelarianku dulu," katanya sambil tersenyum. "Saat aku kecil, aku lebih suka bersembunyi di sini daripada menghadiri pesta-pesta membosankan." Lalu, ia mulai bercerita. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang kesepian, tentang tekanan menjadi seorang pewaris, tentang bagaimana ia merasa sama terasingnya di dunianya sendiri, seperti aku sekarang. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang pangeran di hadapanku. Aku melihat seorang laki-laki yang jiwanya sama lelahnya denganku. Dinding tak kasat mata di antara kami perlahan mulai retak. Percakapan di perpustakaan itu menjadi awal dari ritual kami. Malam hari, setelah seluruh istana tertidur, ia akan mengajakku ke balkon kamar kami. Di bawah taburan bintang di langit Arab yang jernih, kami akan berbagi cerita. Aku menceritakan tentang Cirebon, tentang aroma terasi yang dibakar ibu, tentang suara jangkrik di sawah belakang rumah. Ia mendengarkan dengan saksama,
seolah ceritaku adalah kisah paling menarik di dunia. Sebaliknya, ia menceritakan tentang impiannya, tentang keinginannya, membangun sesuatu yang bermakna dengan tangannya sendiri. Bukan hanya mewarisi kekayaan. Perlahan-lahan, aku mulai melihat Ismor yang sesungguhnya. Aku melihat kebaikan hatinya saat ia membela namaku di depan keluarganya. Aku melihat kesabarannya saat ia mengajariku cara menggunakan peralatan makan yang rumit. Aku melihat ketulusannya saat matanya berbinar mendengar ceritaku tentang kampung halaman. Panggilan suamiku, yang dulu terasa kaku di lidah, kini mulai terasa hangat di hati. Rasa takutku padanya telah menguap, berganti menjadi rasa hormat, lalu kekaguman. Dan tanpa kusadari, berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai menantikan kehadiran Ismor. Senyumnya menjadi cahaya di hari-hariku yang kelabu. Percakapan kami di malam hari menjadi udara yang kuhirup. Aku tidak lagi merasa seperti tahanan di dalam sangkar emas ini. Karena di dalam sangkar itu ada seseorang yang menjagaku, yang memahamiku. Suatu malam, saat ia sedang asyik menunjuk sebuah rasi bintang, aku memandangi profil wajahnya yang diterangi cahaya bulan, dan saat itulah aku menyadarinya. Sebuah kesadaran yang datang seperti kilat, mengejutkan sekaligus menghangatkan. Aku, Lestari, seorang mantan pembantu dari Cirebon, telah jatuh cinta pada suamiku. Bukan pada pangeran pewaris harta, tapi pada Ismor, laki-laki baik hati yang kesepian, yang telah menjadi satu-satunya teman dan pelindungku. Tiba-tiba, permintaan anehnya di malam pernikahan kami tidak lagi terdengar gila. Permintaan tentang anak-anak yang lahir dari cinta sejati. Kini, permintaan itu terdengar seperti harapan yang paling indah. Dan untuk pertama kalinya, sebuah keinginan kecil yang tulus tumbuh di dalam hatiku. Keinginan untuk bisa benar-benar memenuhi harapan itu. Cinta yang mulai bersemi ini menjadi perisai rahasiaku, memberiku kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cinta yang telah bersemi di antara kami mengubah segalanya. Malam tidak lagi dihabiskan dalam kesunyian yang canggung dengan Ismor di sofa. Ia kini membagi ranjang yang sama denganku, bukan karena tuntutan, tapi karena keinginan bersama yang tumbuh dari rasa sayang. Keintiman kami adalah bahasa rahasia, sebuah janji tanpa kata bahwa kami akan menghadapi dunia bersama. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sebagai istrinya di atas kertas, tapi juga di dalam hati. Aku merasa utuh. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merasakan perubahan pada tubuhku. Pagi hari seringkali disambut dengan rasa mual, dan tubuhku terasa lelah sepanjang waktu. Awalnya aku cemas, takut jika aku sakit. Tapi kemudian, sebuah kemungkinan yang rapuh dan mendebarkan mulai muncul di benakku. Sebuah harapan yang begitu besar, hingga aku takut untuk menyuarakannya. Aku memberanikan diri untuk memberitahu Ismor. Saat kudapati ia sendirian di ruang baca, aku mendekat dengan jantung berdebar. Ismor, panggilku pelan. Aku rasa aku sedang mengandung. Reaksinya melampaui semua yang bisa kubayangkan. Matanya yang biasanya tenang, kini melebar dan bersinar terang. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berdiri, mengangkat tubuhku dalam pelukannya, dan memutarku dengan tawa bahagia yang menggema di ruangan itu. Benarkah, Lestari? Benarkah? Tanyanya berulang kali. Saat ia menurunkanku, ia menatapku dengan tatapan penuh puja dan syukur. Kebahagiaannya begitu murni, begitu meluap, hingga membuat air mataku menetes. Kabar kehamilanku menyebar cepat di istana. Perubahan yang terjadi nyaris instan, dan kemenangan terbesarku datang beberapa minggu kemudian di ruang periksa dokter. Saat dokter menggerakkan alat USG di atas perutku, ia tersenyum lebar. Jantungnya sangat kuat, katanya. Lalu ia terdiam sejenak, menggerakkan alat itu lagi dengan lebih teliti. Tunggu sebentar. Ini luar biasa. Sepertinya ada 2 detak jantung di sini. Aku menahan napas. Ismor,
yang duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku, mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke monitor. Dokter itu tertawa kecil. "Selamat, Tuan Ismer, Nyonya Lestari. Kalian akan mendapatkan anak kembar." Seolah itu belum cukup, ia tersenyum lagi. "Dan jika prediksiku tidak salah lihat, kalian akan mendapatkan sepasang, satu laki-laki dan satu perempuan." Rasanya seperti takdir sedang tersenyum langsung kepadaku. Permintaan pertama Ismer, harapan terbesarnya, dijawab oleh Tuhan melalui rahimku. Ismer mencium keningku dalam-dalam. Dan aku tahu, momen ini adalah keajaiban kami. Sejak hari itu, aku diperlakukan seperti seorang ratu sungguhan. Ismer menjadi lebih protektif, memastikan aku tidak kelelahan dan semua makananku bergizi. Pelayan yang dulu sinis kini berlomba-lomba melayaniku. Bahkan Mariam, saat berpapasan denganku, akan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya pias dan tidak berani menatapku. Perubahan paling signifikan datang dari ibu mertuaku. Sewaktu sore, ia datang ke kamarku, membawa secangkir ramuan herbal yang katanya bagus untuk kandungan. "Minumlah selagi hangat," katanya. Suaranya masih terdengar datar, tapi tidak ada lagi nada dingin yang menusuk seperti dulu. Itu adalah pertama kalinya ia bicara padaku secara pribadi dengan nada yang netral. Bagiku, itu adalah sebuah gencatan, senjata, sebuah pengakuan bahwa aku telah memenangkan tempatku. Aku sering berdiri di depan cermin besar di kamar kami, menatap perutku yang mulai membuncit. Aku akan mengelusnya dengan lembut, merasakan kehidupan ganda yang tumbuh di dalamnya. Anak laki-laki dan perempuan kami, Adam dan Aisyah, nama yang sudah kami siapkan. Istana ini tidak lagi terasa seperti sangkar. Kamar yang dulu terasa dingin dan asing, kini terasa hangat dan penuh harapan. Aku telah memberikan pewaris yang mereka inginkan. Bahkan lebih, aku telah memenuhi mimpi terbesar suamiku. Aku merasa tak terkalahkan. Aku telah menemukan tempatku. Di sini, di istana ini, akhirnya, Zaku, amen. Bulan-bulan berikutnya adalah periode paling bahagia dalam hidupku. Perutku semakin membesar, dan setiap tendangan kecil dari dalam rahimku adalah pengingat akan keajaiban ganda yang sedang kutunggu. Aku dan Ismer sering menghabiskan waktu di taman istana, membayangkan Adam dan Aisyah akan berlari-lari di antara air mancur dan petak-petak mawar. Ismer akan berlutut, menempelkan telinganya ke perutku, dan berbicara pada anak-anak kami, menceritakan dongeng atau sekadar menyanyikan lagu pelan. Perlakuan semua orang di istana membuatku merasa seperti berada di dalam mimpi. Ibu mertuaku bahkan beberapa kali memanggilku untuk duduk menemaninya minum teh sore. Ia akan bertanya tentang kesehatanku, memberiku nasihat tentang kehamilan berdasarkan pengalamannya. Sikapnya yang melunak membuatku percaya bahwa ia akhirnya telah menerimaku. Aku berpikir, mungkin ia hanya butuh waktu. Mungkin kehadirannya cucu-cucunya telah benar-benar melembutkan hatinya yang keras. Aku merasa begitu naif dan bahagia. Aku percaya bahwa badai telah berlalu. Hingga suatu sore yang cerah, saat kebahagiaan itu direnggut dalam sekejap, aku sedang berjalan sendirian menyusuri koridor yang sepi, hendak kembali ke kamarku. Setelah berjalan-jalan ringan, saat aku melewati ruang kerja pribadi keluarga, yang pintunya sedikit terbuka, aku mendengar suaraku namaku disebut. Aku berhenti, bukan karena ingin menguping, tapi karena terkejut. Itu suara Paman Ismer dan ibu mertuaku. "Aku lega rencana Aumu berjalan lancar," kata Paman Ismer. "Setelah anak-anak itu lahir, kita bisa segera menyingkirkan perempuan desa itu." Berhenti, berdetak, perempuan desa itu. Maksudnya aku berdiri mematung di balik pintu, napasku tercekat di tenggorokan. Kemudian, aku mendengar suara ibu mertuaku, dingin, tenang, dan penuh perhitungan. Suara yang sama yang beberapa jam lalu menanyakan, apakah aku sudah minum vitamin. Tentu saja, Ismar akan terlalu sibuk dengan putra dan putrinya. Dia akan segera melupakan cinta sesaatnya itu. Kita siapkan saja uang dalam jumlah besar.
cukup untuk membuatnya diam dan pulang ke kampungnya. Bagaimanapun, tugasnya sebagai inkubator sudah hampir selesai. Inkubator. Satu kata itu menghantamku seperti godam. Dunia di sekelilingku berputar, dan aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Jadi, ini semua adalah sandiwara. Senyuman, ibu mertuaku, perhatiannya, nasihatnya, semua itu bohong. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana keji untuk memastikan aku sang inkubator tetap sehat dan tenang sampai aset berharga di dalam rahimku lahir dengan selamat. Mereka tidak pernah menginginkanku. Mereka hanya menginginkan anak-anakku. Mereka akan memisahkanku dari darah dagingku sendiri. Mereka akan merenggut Adam dan Aisyah dariku. Rasa mual yang hebat menyerangku. Tapi ini bukan mual karena kehamilan. Ini adalah mual karena rasa jijik dan sakit hati yang begitu dalam. Dengan tangan gemetar, aku mundur perlahan. Berdoa agar mereka tidak mendengarku. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah aku menyeret beban seluruh dunia. Aku berhasil sampai di kamar dan mengunci pintu. Aku bersandar di baliknya, tubuhku luruh ke lantai. Aku memeluk perutku erat-erat, seolah dengan begitu aku bisa melindungi anak-anakku dari dunia yang kejam ini. Tangis yang kutahan akhirnya pecah, tapi tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir deras, membasahi gaun sutra yang mereka berikan padaku. Gaun yang kini terasa seperti kain kafan. Istana yang kuanggap sebagai rumah, kini berubah menjadi neraka. Semua kemewahan di sekelilingku terasa seperti ejekan. Aku menatap pantulanku di cermin besar. Aku tidak lagi melihat seorang istri yang dicintai, atau seorang calon ibu yang bahagia. Aku melihat seorang wanita bodoh yang tertipu. Seorang sapi perah. Sebuah inkubator yang memiliki tanggal kedaluarsa. Harapanku hancur berkeping-keping, digantikan oleh teror yang paling purba. Ketakutan seorang ibu yang akan kehilangan anak-anaknya. Aku tidak tahu berapa lama aku meringkuk di lantai yang dingin itu, memeluk perutku, seolah itu satu-satunya hal nyata yang tersisa di dunia. Kamar yang megah ini terasa seperti kuburan yang indah. Setiap benda mewah di dalamnya, setiap kain sutra, setiap ukiran emas, semuanya terasa seperti bagian dari kebohongan besar yang telah menelanku. Aku mendengar suara kunci di pintu, dan dengan panik, aku merangkak ke sudut yang gelap, mencoba menyembunyikan wajahku yang basah oleh air mata. Ismer masuk dengan senyum di wajahnya. Lestari, aku bawakan jus mangga segar kesukaanmu, katanya riang. Sebelum ia benar-benar melihatku, senyumnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi cemas. Lestari, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Apa bayinya? Ia bergegas menghampiriku, berlutut di sampingku. Tangannya yang hangat mencoba menyentuh bahuku. Tapi aku tersentak mundur. Aku takut jika ia juga bagian dari sandiwara ini. Bagaimana jika cintanya, pembelaannya, semua itu juga hanya bagian dari rencana untuk menjagaku tetap tenang? Keraguan itu terasa seperti racun baru yang menyebar di dalam nadiku. Sayang, lihat aku, pintanya. Suaranya lembut tapi penuh kepanikan. Tolong bicara padaku. Apa ada yang menyakitimu? Katakan padaku, demi anak-anak kita. Katakan apa yang membuatmu seperti ini. Permintaannya, yang membawa nama anak-anak kami, meruntuhkan pertahananku yang terakhir. Isak tangis yang sejak tadi kutahan, akhirnya meledak, menjadi tangisan yang memilukan. Di sela-sela isak tangis itu, dengan suara yang patah-patah, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan percakapan yang kudengar di balik pintu. Aku memaksakan diriku untuk mengulang kata-kata kejam itu. Kata-kata yang terasa seperti duri di tenggorokanku. Mereka bilang, mereka akan menyingkirkanku setelah anak-anak lahir. Bisikku parau. Mereka akan memberiku uang dan mengirimku pulang. Mereka menyebutku. Aku tidak sanggup melanjutkan. Kata terakhir itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Ismer memegang kedua bahuku, menatapku lurus. Menyebutmu apa, Lestari? Katakan padaku. Aku menarik napas gemetar.
menatap matanya yang dipenuhi kebingungan dan rasa sakit. Inkubator, bisik. Mereka bilang tugasku sebagai inkubator sudah hampir selesai. Aku mengamati wajahnya dengan saksama. Mencari jejak kebohongan, mencari tanda bahwa ia sudah tahu. Tapi yang kulihat justru sesuatu yang lain. Wajahnya memucat, otot rahangnya mengeras, kelembutan di matanya menghilang. Digantikan oleh kilat, amarah yang dingin dan menakutkan. Kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak marah padaku. Kemarahan itu ditujukan untuk sesuatu di luar ruangan ini, untuk keluarganya sendiri. Saat itu aku tahu, ia tidak tahu. Ia sama hancurnya sepertiku. Ia bangkit berdiri. Tangannya terkepal di sisi. Untuk sesaat ia hanya berdiri diam, memunggungi aku, bahunya naik turun menahan amarah. Lalu ia berbalik, dan wajahnya menunjukkan sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Ia kembali berlutut di hadapanku, menangkup wajahku dengan kedua tangannya. "Dengar Lestari," ucapnya. Suaranya rendah, tapi bergetar karena emosi yang tertahan. "Kau bukan inkubator, kau adalah istriku. Kau adalah separuh jiwaku, dan kau adalah ibu dari anak-anakku. Aku bersumpah atas nama Tuhan, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa memisahkanmu dari mereka." Air mataku kembali mengalir. Kali ini, karena kelegaan yang luar biasa. "Kita tidak bisa tinggal di sini," lanjutnya. Matanya menyala dengan sebuah tekad yang membara. "Istana ini bukan rumah. Tempat ini adalah penjara yang dibangun di atas kebohongan. Aku tidak butuh gelar mereka. Aku tidak butuh warisan mereka. Aku hanya butuh kau dan anak-anak kita." Ia menatapku dalam-dalam. Sebuah keputusan besar tergambar jelas di wajahnya. "Kita akan pergi dari sini, Lestari. Kita akan pergi ke Indonesia. Kita akan membesarkan Adam dan Aisyah di rumah sederhana yang penuh cinta, bukan di istana megah yang penuh racun. Aku punya tabungan pribadiku, lebih dari cukup untuk kita memulai hidup baru. Kita akan pergi bersama." Kata-katanya begitu besar, begitu radikal. Meninggalkan semua ini, sebuah kerajaan, untukku. Rasa takut akan masa depan yang tidak pasti menyelinap masuk. Tapi rasa itu segera terhapus oleh kekuatan cintanya. Ini adalah pembuktian tertinggi. Ia tidak hanya memilihku. Ia memilih kami. Ia memilih keluarga kecil kami di atas segalanya. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar dan menggenggam tangannya erat. Di dalam kamar yang terasa menyesakan itu, kami telah membuat pilihan. Dunia kami mungkin akan segera runtuh, tapi untuk pertama kalinya, kami akan menghadapinya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keputusan telah dibuat. Suasana di kamar kami yang megah berubah menjadi markas perencanaan sebuah pelarian rahasia. Adrenalin mengalahkan rasa lelah dan takut. Ismer bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang membuatku kagum. Lucky Yang, ku kenal sebagai sosok yang lembut dan puitis, kini berubah menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan efisien. Wajahnya serius di bawah cahaya lampu, matanya fokus pada layar laptop dan ponselnya. Aku mendengarnya berbicara dalam bahasa Inggris dengan nada rendah namun tegas, kepada orang-orang di bank, maskapai penerbangan, dan kedutaan. Ia sedang membongkar kehidupannya, mentransfer dana pribadinya yang terpisah dari aset keluarga, dan mengatur semua dokumen perjalanan kami dalam senyap. "Kita harus pergi secepatnya," katanya kepadaku di sela-sela kesibukannya. "Sebelum ibu menyadari ada yang tidak beres dan mencoba menghentikan kita, kemasi barangmu, Lestari. Bawa hanya apa yang benar-benar penting untukmu. Pakaian secukupnya, dan apapun yang berarti untuk hatimu. Sisanya, kita tinggalkan." Aku mengangguk dan membuka lemari pakaian raksasa yang penuh dengan gaun-gaun mahal dan tas bermerek yang tidak pernah benar-benar terasa seperti milikku. Tanpa ragu, aku melewatinya. Aku hanya mengambil beberapa potong pakaian sederhana yang kubawa dari Cirebon, daster batik pemberian ibuku, dan beberapa baju hamil yang nyaman. Dari laci meja rias,
Aku tidak mengambil satupun perhiasan emas dan berlian. Aku hanya mengambil sebuah kotak kayu kecil berisi fotoku bersama keluarga yang sudah sedikit usang. Itulah satu-satunya hartaku yang sesungguhnya. Aku melihat Ismore melakukan hal yang sama. Ia meninggalkan semua setelan jas mahal dan jubah kebesarannya. Hanya memasukkan beberapa kemeja kasual, celana jeans, dan tumpukan buku ke dalam kopernya. Kami meninggalkan kulit ular kami, identitas palsu kami, untuk kembali menjadi diri kami sendiri. Saat malam semakin larut, dan semua persiapan hampir selesai, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Aku tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dengan hati-hati, aku keluar dari kamar, mengatakan pada Ismore bahwa aku ingin mengambil minum. Aku berjalan menyusuri koridor yang remang-remang menuju kamar nenek, tempat di mana semua ini berawal. Aku masuk dengan pelan. Nenek sedang tertidur pulas. Napasnya teratur dan lembut. Aku berlutut di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang damai. Wajah inilah yang telah kurawat selama 3 tahun. Aku menggenggam tangannya yang keriput dan kurus, tangan yang sering kugosok dengan minyak zaitun. Nenek, bisikku pelan. Tak yakin ia bisa mendengarku. Saya pamit pulang. Terima kasih untuk semuanya. Saya harap nenek akan selalu dirawat dengan baik. Air mataku menetes, jatuh di atas punggung tangannya. Tiba-tiba, matanya yang sayu sedikit terbuka. Ia menatapku. Dan untuk sesaat, aku melihat kilat pemahaman di matanya yang berkabut. Jari-jarinya yang lemah, balas meremas tanganku dengan lembut. Hanya sesaat, sebelum matanya kembali terpejam. Tapi, itu sudah cukup. Aku merasa telah mendapatkan restunya. Tepat pukul 2 dini hari, saat istana berada dalam titik paling sunyi, kami siap, masing-masing membawa 2 koper kecil. Kami menyelinap keluar dari kamar kami untuk terakhir kalinya. Langkah kami tanpa suara di atas karpet tebal yang melapisi lorong-lorong panjang. Kami melewati ruang makan tempat aku dihina, melewati taman tempat aku mulai jatuh cinta. Setiap sudut istana ini menyimpan kenangan, baik yang manis maupun yang pahit. Sebuah mobil sedan berwarna gelap sudah menunggu di gerbang samping yang jarang digunakan. Seperti yang telah diatur Ismore, seorang sopir kepercayaan membukakan pintu untuk kami tanpa banyak bicara. Saat mobil mulai melaju perlahan, aku menoleh ke belakang. Istana itu berdiri megah di bawah cahaya lampu, tampak seperti sebuah mimpi keemasan. Sebuah penjara indah yang hampir merenggut kewarasanku dan anak-anakku. Merasakan tangan Ismore menggenggam tanganku erat. Aku membalas genggamannya, menarik napas dalam-dalam, dan memalingkan wajahku dari istana itu untuk selamanya. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di hadapanku, di dalam kegelapan mobil yang melaju menembus malam, duduk suamiku, Masa di rumahku. Kami sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang tidak pasti. Tapi kami menuju ke sana bersama. Dan untuk saat ini, hanya itu yang penting. 7 bulan telah berlalu sejak kami melarikan diri dari istana. 7 bulan yang terasa seperti seumur hidup yang berbeda. Kami menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran Cirebon, kota kelahiranku. Udara di sini terasa hangat dan lembab, dipenuhi aroma masakan dari dapur tetangga, dan suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Sangat berbeda dari udara kering dan keheningan yang mencekam di istana. Ismore suamiku beradaptasi dengan semangat yang luar biasa. Ia belajar beberapa patah kata bahasa Sunda dari para tetangga, mencoba makan sambal terasi meski selalu kepedasan, dan setiap pagi pergi ke pasar bersamaku. Aku melihatnya bukan lagi sebagai pangeran, tapi sebagai calon ayah yang bersemangat, yang sedang belajar membangun rumahnya sendiri dari nol. Dan akhirnya, hari yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Kontraksi di perutku datang dengan cepat dan kuat. Ismore, dengan wajah panik, namun berusaha tenang, membawaku ke sebuah klinik bersalin sederhana yang tidak jauh dari rumah kami. Tidak ada suite pribadi yang mewah. Tidak ada tim dokter spesialis. Hanya ada beberapa bidan yang ramah, dinding bercat putih yang bersih, dan bau antiseptik yang khas. Proses persalinan adalah perjuangan terberat dalam hidupku.
Tapi aku tidak pernah merasa sendirian. Ismar tidak pernah lepas dari sisiku. Ia menggenjam tanganku, menyeka keringat di keningku, dan terus membisikkan kata-kata semangat di telingaku. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku hanya menatap matanya, dan di sana aku menemukan semua kekuatan yang kubutuhkan setelah perjuangan panjang. Tangisan pertama akhirnya pecah di ruangan itu. Tangisan yang nyaring dan penuh kehidupan. "Selamat, Bu, ini putranya. Sehat sekali," kata bidan sambil meletakkan buntalan kecil yang merah di dadaku. Beberapa menit kemudian, disusul oleh tangisan kedua yang sedikit lebih lembut. Putri kami, Adam Iskandar dan Aisyah Hairunisa, telah lahir ke dunia. Saat aku memeluk kedua bayiku yang mungil, air mataku mengalir deras. Ini adalah kemenanganku. Mereka ada di sini, di dalam pelukanku, aman, milikku. Tidak akan ada yang bisa mengambil mereka. Beberapa hari setelah aku kembali ke rumah, saat aku sedang menyusui Aisyah dan Adam tertidur lelap di sampingku, sebuah ketukan terdengar di pintu. Ismar yang membukanya, dan aku mendengar suaranya menegang. "Ibu, sedang apa ibu di sini?" Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku langsung duduk tegak, memeluk kedua bayiku lebih erat. Untuk apa dia datang? Apakah ia melacak kami untuk merebut Zainal? Sosok ibu mertuaku muncul di ambang pintu kamar kami yang sempit. Ia tampak begitu berbeda, tanpa balutan kaftan mewah dan perhiasan berkilauan. Ia terlihat seperti seorang wanita biasa yang lelah setelah perjalanan panjang. Matanya berkeliling, menatap kesederhanaan rumah kami. Lalu tatapannya jatuh pada dua buntalan kecil di pelukanku. Saat itulah pertahanannya runtuh. Wajahnya yang selalu tampak keras dan angkuh kini bergetar. Matanya berkaca-kaca. Ia melangkah masuk dengan ragu, seolah takut aku akan mengusirnya. "Lestari," panggilnya. Suaranya serak karena emosi. Aku datang untuk melihat cucu-cucuku." Ia berdiri di dekat ranjang, menatap Adam dan Aisyah dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Dan aku datang untuk meminta maaf," lanjutnya. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. "Aku dibutakan oleh gengsi, oleh status, dan oleh ketakutan kehilangan putraku. Aku telah menyakitimu dengan cara yang paling kejam. Tidak ada ibu yang pantas disebut sebagai inkubator. Melihatmu dan Ismar di sini, melihat cinta kalian yang tulus, dan melihat dua malaikat kecil ini, aku sadar betapa salah dan berdosanya aku. Tolong, maafkan aku." Aku menatap wanita yang menangis di hadapanku itu. Tidak ada lagi rasa benci di hatiku. Yang ada hanyalah kelegaan. Kemenangan sejati bukanlah saat melihat musuhmu hancur, tapi saat melihatnya mengakui kebenaran. Dengan pelan, aku menggeser posisi. "Aisyah, ibu mau menggendongnya?" tawarku lembut. Tangannya yang gemetar menerima tubuh mungil cucu perempuannya. Saat ia memeluk Aisyah, tangisnya semakin menjadi. Ismar mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku. Di kamar sederhana di Cirebon itu, dikelilingi oleh keluarga kecilku, aku tahu bahwa luka masa laluku akhirnya telah sembuh. Balas dendam terbaikku bukanlah kemarahan, melainkan kebahagiaan yang begitu nyata, hingga mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Kunjungan ibu mertuaku menjadi penutup babak lama dalam hidupku. Ia tinggal selama 2 minggu. Waktu yang digunakannya bukan untuk memerintah, melainkan untuk menebus kesalahan. Ia belajar cara menimang cucunya, mendengarkan cerita Ismar tentang kehidupan baru kami dengan tatapan yang campur aduk antara sedih dan kagum. Saat ia pamit pulang, ia memelukku erat. "Berbahagialah, Nak," bisiknya. Sebuah pengakuan tulus yang akhirnya membebaskanku sepenuhnya. Setelah kepergiannya, kami memulai babak yang benar-benar baru. Kami pindah dari rumah sewa ke sebuah rumah kecil yang telah kami beli dengan sisa dana pribadi Ismar. Rumah itu tidak besar, hanya punya 3 kamar tidur dan halaman belakang yang ditumbuhi rumput liar. Tapi saat Ismar menyerahkan kunci itu ke tanganku,
dan kami melangkah masuk untuk pertama kalinya. Aku merasa seperti seorang ratu yang memasuki istananya yang sesungguhnya. Dindingnya kami cat dengan warna krem yang hangat. Kami membeli perabotan kayu sederhana dari pengrajin lokal. Dan di halaman belakang, aku menanam pohon cabai, tomat, dan kemangi. Di rumah inilah, Adam dan Aisyah akan tumbuh besar. Di tengah kesibukan mengurus si kembar, sebuah ide mulai tumbuh di antara aku dan Ismor. Ide itu lahir dari pengalamanku sendiri. Aku ingin wanita-wanita lain, para ibu pekerja keras di Cirebon, bisa merasakan martabat dan kenyamanan saat melahirkan, tanpa harus khawatir soal biaya. Aku menceritakan mimpiku pada Ismor, membangun sebuah klinik bersalin kecil yang ramah dan terjangkau, atau bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu. Mata Ismor berbinar. Ia melihat mimpiku bukan sebagai angan-angan, tapi sebagai sebuah proyek yang nyata. Malam harinya, di atas meja makan kayu kami yang sederhana, ia membentangkan kertas gambar dan mulai membuat sketsa kasar. Pengetahuannya tentang manajemen dan keuangan sangat berguna. Kita bisa melakukannya, Lestari, katanya penuh semangat. Kita akan membangunnya pelan-pelan. Ini akan menjadi warisan kita untuk kota ini. Mimpi itu bukan lagi hanya milikku, tapi telah menjadi tujuan hidup kami bersama. Transformasi terbesar yang kusaksikan adalah pada diri Ismor. Ia menanggalkan jubah pangerannya dan mengenakan identitas barunya sebagai warga Cirebon dengan sepenuh hati. Setiap hari, ia memaksaku mengajarinya bahasa Sunda dan dialek Cirebon. Awalnya terdengar lucu dan kaku, seringkali membuat kami tertawa terbahak-bahak. Tapi, ia tidak pernah menyerah. Ia ingin bisa mengobrol dengan tetangga, bukan hanya dengan senyuman, tapi juga dengan kata-kata. Ia juga tidak segan-segan untuk turun tangan. Saat ada kerja bakti membersihkan selokan di lingkungan kami, Ismor adalah orang pertama yang datang membawa cangkul. Para tetangga yang awalnya canggung dan memanggilnya Tuan, kini menepuk bahunya dengan akrab dan memanggilnya Kang Ismor. Mereka melihatnya bukan lagi sebagai orang asing yang kaya, tapi sebagai salah satu dari mereka. Seorang pria yang tidak takut kotor dan berkeringat demi kepentingan bersama. Aku sering memperhatikannya dari teras rumah. Pria yang dulu hanya kukenal dari kejauhan di sebuah istana megah, kini sedang bercengkrama dengan tukang bakso, atau membantu anak-anak tetangga memperbaiki layangan mereka yang sobek. Ia belajar cara mengganti popok Adam, menenangkan Aisyah saat menangis di tengah malam, dan bahkan mencoba memperbaiki keran air yang bocor, meski akhirnya malah membuat seluruh dapur basah kuyup. Suatu sore, aku melihatnya sedang duduk di balai bambu di depan rumah, mengajari beberapa anak kecil beberapa kata dalam bahasa Inggris. Tawa mereka terdengar riang. Aku menggendong Aisyah sambil menatap pemandangan itu. Hatiku dipenuhi rasa syukur yang meluap. Aku tidak hanya mendapatkan seorang suami yang mencintaiku dan anak-anak yang sehat. Aku mendapatkan seorang mitra sejati, seorang pangeran yang rela meninggalkan singgasananya, bukan untuk turun takhta, melainkan untuk membangun sebuah kerajaan baru bersamaku. Sebuah kerajaan kecil yang atapnya terbuat dari cinta, dindingnya dari rasa saling menghormati, dan pondasinya adalah kebahagiaan yang kami ciptakan setiap hari. 2 tahun berlalu secepat kedipan mata. Hidup kami telah menemukan ritmenya yang indah dan menenangkan di tanah Cirebon. Pagi hariku tidak lagi dimulai dengan merawat seorang nyonya besar di istana, melainkan dengan menyapa para calon ibu di klinik kecil kami. Kami Menimenia Klinik Harapan Bunda, sebuah nama yang dipilih Ismor, yang katanya merupakan singkatan dari harapan dan penantian. Klinik kami, yang kami bangun dari nol di atas sepetak tanah di samping rumah, kini telah menjadi sandaran bagi banyak wanita di sekitar sini. Dindingnya yang berwarna biru muda dan hijau toska selalu dipenuhi suara tawa, nasihat, dan tentu saja tangisan pertama bayi yang lahir ke dunia. Aku bukan lagi Lestari si pembantu, atau Nyonya Lestari sang istri pangeran. Di sini, para ibu memanggilku Teh Lestari. Aku adalah teman mereka, tempat mereka berbagi keluh kesah,
dan orang yang menggenggam tangan mereka saat mereka berjuang. Aku melihat diriku di dalam setiap mereka, melihat mereka pulang dengan senyum bahagia sambil menggendong bayi yang sehat. Adalah bayaran paling mahal yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan emas seberat apapun kehidupan di rumah. Kami pun sama semaraknya. Adam dan Aisyah telah tumbuh menjadi anak-anak balita yang lincah dan cerdas. Mereka berlari-lari di halaman belakang, mengejar ayam tetangga, dan berbicara dengan campuran bahasa Indonesia dan dialek Cirebon yang menggemaskan. Mereka tidak punya mainan elektronik yang canggih atau pakaian bermerek. Teman bermain mereka adalah anak-anak dari seluruh penjuru gang, dan mainan favorit mereka adalah tanah liat, layangan, dan tawa mereka sendiri. Melihat mereka tumbuh bebas dan membumi adalah kebahagiaan terbesar bagi aku dan Ismar. Ismar sendiri telah melebur dengan sempurna. Ia kini fasih berbicara bahasa lokal, bahkan kadang menyelipkan lelucon-lelucon khas Cirebon yang membuat para bapak-bapak di warung kopi tertawa terbahak-bahak. Ia yang mengurus administrasi dan keuangan klinik dengan cermat. Namun setelah itu, ia akan dengan senang hati ikut bermain sepak bola plastik bersama anak-anak di lapangan. Ia tidak pernah sedikit pun menunjukkan penyesalan atas kehidupan yang telah ia tinggalkan. Justru, aku sering melihatnya menatap langit senja Cirebon dengan tatapan penuh syukur. Kadang, masa lalu masih menyapa. Sebulan sekali, ibu mertuaku akan melakukan panggilan video. Ia tidak lagi membahas soal status atau kekayaan. Ia hanya ingin melihat wajah cucu-cucunya, mendengar celoteh mereka, dan menceritakan bahwa nenek dalam keadaan baik. Hubungan kami telah berubah menjadi hubungan yang tulus, didasari oleh ikatan darah pada Adam dan Aisyah. Aku pernah bertanya pada Ismar, apakah ia merindukan kehidupannya yang dulu? Ia tersenyum, lalu menunjuk ke sekeliling kami. Semua yang kubutuhkan ada di sini, Lestari, jawabnya. Kemewahan di sana terasa kosong. Di sini, di rumah kecil ini, hatiku terasa penuh. Sore itu, saat aku sedang duduk di teras, memandangi Ismar yang sedang mengajari Adam cara menendang bola, sementara Aisyah sibuk memasak dengan daun dan bunga di sampingku. Sebuah kesadaran menghantamku dengan lembut. Inilah balas dendam kemenanganku. Bukan dengan menunjukkan kekayaan atau kekuasaan. Balas dendamku adalah pemandangan ini. Suara tawa suamiku, celoteh anak-anakku, aroma masakan dari dapurku sendiri, dan rasa damai yang menyelimuti hatiku. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari sebuah perjalanan yang sulit. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan bukanlah tujuan. Kebahagiaan adalah perjalanan itu sendiri. Perjalanan membangun rumah, membesarkan anak, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Aku, Lestari, perempuan dari Cirebon, telah melakukan perjalanan melintasi gurun dan istana, hanya untuk menemukan bahwa surga yang sesungguhnya bukanlah terbuat dari emas dan permata, melainkan dari cinta, kesederhanaan, dan rasa syukur. Dan surga itu ada di sini, di teras rumahku sendiri.